hampir 300 yang teridentifikasi dan bisa dimanfaatkan. Berarti masih sepertiganya yang itu sebagian besar belum bisa dimanfaatkan. Saya mau sharing sedikit tentang tanaman asiri. Oh ya, ini lokasinya di dekat kafenya. Jadi ada halaman, itu bunganya bunga marigold jenguk. Marigold. Ya. Tapi lebih besar. Tanaman pemain. Ya, dia lebih besar. Jadi kelompoknya kayaknya masuk familinya, tapi sirinya lebih besar lagi. Ya, apa itu asiri? Oh ya, mohon izin saya berbagi di sini untuk teman-teman farmasi mungkin sudah paham dan pastinya lebih detail lagi. Saya ini sesuatu yang baru karena di kita juga ada industri farmasi sekarang di mata pelajaran elemen proses industri kimia itu ada industri farmasi. Industri farmasinya tadi saya sudah ngobrol juga dengan Pak Ivan, dengan Pak Irfan. Kita tidak akan mengambil lahan farmasi karena terlalu besar ya, terlalu banyak. Jadi kita hanya sebagian kecil saja, mungkin sekedar CPKB, CPKB itu tetap kita sampaikan hanya sebagai wawasan saja. Artinya kita membuat sesuatu ada regulasinya. Kemudian bagaimana mengolah tanaman herbal? Ya kita dengan cara yang sederhana saja gitu ya. Maksudnya mengolahnya mulai dari pelayuan dan sebagainya, tidak sampai ini dalamnya ada apa aja, kita juga nggak tahu gitu. Yang kita tahu cuma citronellanya gitu ya, geraniumnya yang gitu-gitunya aja. Oke, ya ini tanaman yang biasa kita temukan sebetulnya. Beberapa itu ketika kita keliling juga, wah ini mah kayak tanaman perdu, kayak rumput-rumputan yang tidak ada, yang nggak tahu manfaatnya. Ternyata banjir hias itu ya, itu suka ada yang dia, saya juga belum tahu itu manfaatnya apa. Yang paling atas itu adas, tanaman adas, si adas, yang ternyata dari bunganya kecil-kecil. Kemudian palmarosa itu kalau kita tahu mungkin sekarang pengganti gula apa bu? Mungkin saya sedikit ceritain beberapa sekolah di Madiun, kemudian di Madura itu mereka sasarannya internet dulu, artinya rintisannya itu dari siswa dulu, kemudian bagaimana juga marketing itu penting kan, dan nanti organisasi privat kebetulan Bu Wita setengah 9 sampai jam 9. Itu yang penting. Apakah dia ngalir? Nanti temperaturnya kalau sini hasil distilasi apa bapak itu kira-kira? Keberhasilan distilasi proses apa kira-kira? Kadarnya kemudiannya tinggi. Oh ya, itu udah. Terus yang lain, proses kondensernya apa kira-kira? Suhu air jauh lebih rendah dari ini yang perlu dijaga ini. Kalau perlu, kalau di sini mungkin kita ya itu kan model apa bu? Ada yang pakai, kita bikin peralatan cooling tower sendiri di sini ya. Artinya kita bisa analis untuk menghitung seperti ini. Kalau cooling tower kan seperti itu ya. Kalau pakai PVC
Yang penting airnya disebut udara, panasnya kebuang, kan? Nah, ini. Pertanyaan? Nah, ya. Ini kira-kira setengah jam Bapak Ibu harus nanti ini. Itu kan steam ya, uap panas. Hasilnya terbawa oleh uap panas yang dari bawah itu ke atas, yang nanti karena ini ada pendinginan, uap panas jadi kembali menjadi yang tadinya uap menjadi cair. Nah, ketika mencair dia akan menetes ke sini. Karena minyak, maka posisinya akan berada di atas. Bisa lihat. Yang aneh memang ini, yang ininya nih, ini sampai sini ya, yang kita saya baru lihat gitu di sana, makanya kalau pendingin ya biasa pendingin. Jadi ini kita bukan menarutkan ya, jadi uap itu membawa atsiri, mendorong karena ada tekanan dipanasin kan di bawah, tekanannya besar, jadi dia akan terdorong ke atas. Ketika ini air yang dingin di tinggi tertentu, dia nanti akan berubah lagi menjadi cair. Ketika sudah menjadi cair, ya dia akan terkumpul di sini dulu, kemudian nanti akan menetes. Ini kenapa diberi air dulu, supaya sini kan kalau ini kosong, pengen cepet aja nanti sebetulnya. Kalau dikosongkan juga nggak apa-apa. Cuma kalau ini kosong, di bawahnya kan ada minyak tuh, terus naik gitu ke atas. Jadi gimana ya? GPL lebih ke biar cepet aja sebetulnya. Selain itu juga karena ini ada pemanasan, khawatir ini kena imbas panas. Sebetulnya enggak juga ya Pak ya, tapi tetap saja ada kemungkinan itu. Jadi biar ada yang jelas nanti minyaknya biar langsung kelihatan gitu. Ini tadi sampelnya 1 kilo sampel serai wangi, sarainya serai wangi, nanti atsirinya citronella double L, bagus citronella. Kalau yang serai dapur atsirinya namanya lemongrass. Walaupun sebetulnya di situ nanti ada lagi atsiri-atsiri yang lain gitu, cuma yang dominannya gitu. Kemarin kita nyoba 900 gram, tapi suhunya tidak dimaksimalkan karena saya tinggal, jadi tidak optimal. 900 gram itu hanya dapat 3 mili kemarin Pak. Sebetulnya harusnya ya prosentasenya memang kecil. Jadi nanti saya bawa ya yang saya buat, yang saya cobakan kemarin. Lemongrass kemarin 1 kilo. 1 kilo itu kita dapatnya hanya 25 mili. Jadi memang 1% ya Pak ya, kalau nggak salah. Memang 1%, bahkan ada yang 0, waktunya kemarin tidak sampai 3 jam, 2 jam, tapi nyaris 3 jam sih kalau mau di 3 jam juga. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mumpung di live ini nih Bapak Ibu, Bapak-Bapak. Ya Bu. Untuk serainya, kan itu pemanasannya dari bawah ya. Barangkali ada kemungkinan berubah menjadi karbon nggak? Kemungkinan sepertinya enggak, karena ada uap kan, ada air di bawahnya itu. Jadi tadi itu sebetulnya kita isi air dulu di bawahnya. Jadi kemungkinan gosong kalau kita lupa bisa jadi sih gitu. Beliau guru organik Pak, jadi berpikirnya lebih ke organik. Kalau kemungkinan gosong ya kalau ditinggal bisa jadi Bu. Makanya nanti kan akan terlihat ketika misalnya airnya sudah jauh berkurang atau kita kelupaan, harusnya mungkin 3 jam kita setting jadi 6 jam, bisa jadi gitu. Tapi kan nanti akan kelihatan di sininya sudah tidak ada uap air lagi gitu, malah ada asap gitu ya. Kalau kan katanya ada
sini. Iya. Iya, iya. Jadi sebetulnya air itu secara teori sih tidak berkurang, betul, tidak berkurang. Jadi ini sebetulnya dia langsung bersiklus secara otomatis gitu. Kalau alat kita yang itu kan harus buka tutup keran. Kalau mau bersiklusnya ditampung dulu biar banyak, biar bersiklus kita turunin gitu kan.